Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship, worship you. Worship, worship you, worship, worship, worship you, worship you, worship you, worship, worship you, I worship. Worship you, worship, worship you, worship you. My heart longs to worship you, my soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Say, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Yes, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we so let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit
worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Shalom semua Bapak Ibu. Hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dara Namoniaga dari Jakarta. Bagian dari keluarga kita di Gatot Subroto. Mari buka hatimu, sejak kemarin kita sudah diberkati buat pelayanan nama Tuhan ini. Kami persilakan saudara untuk Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul,
altogether wonderful to me. Yang sedang melawat setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus mengalir, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan sejahtera, memberikan kedamaian, memberikan penghiburan, memberikan tuntunanmu Tuhan saat ini Tuhan. Lawat kami ya Tuhan, lawat kami Roh Kudus. Hati kami terbuka ya Tuhan, telinga kami mendengar ya Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu, ajar kami, wahyukan hal-hal yang baru kepada setiap kami. Firman pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami pulang dari tempat ini dalam tidak keadaan yang sama. Kami percaya kami diperbaharui ya Tuhan. Kami berkemenangan ya Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami lebih daripada orang-orang yang menang di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh nggak tengok kanan kiri, depan belakang, kenalan dulu siapa namanya, tinggal di mana, makanan kesukaannya apa, nomor sepatunya berapa. Gak habis-habis. Kalau udah boleh silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Shalom. Waduh, kayaknya ada 5.000 orang di tempat ini. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik. Perkenalkan, nama saya Dharana Muniaga. Saya mengucapkan terima kasih buat pastoral team dari Grow Ministry, Grow Church, untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk berinvestasi ke hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Opa oma saya lahir di tinggal di daerah Tondano ya, tapi generasi papa saya sudah dikirim ke Jawa, sekolah ke Jawa, tapi saya sudah lahir di Jakarta, jadi saya Manado Kart. Kurang bisa makan pedas. Istri saya orang Manado Jawa, papa mertua saya orang Sangir ya, marga Manansang. Dan ya nggak jauh-jauh ya. Kalau saya kesini tuh berasa ini ya, kayak pulang ke rumah sendiri gitu ya. Haleluya. Tapi nggak bisa makan ricanya. Saya mendapatkan titipan pesan dari Pastor Andi sama Pastor Lia untuk membagikan pada Bapak Ibu Saudara tentang worship, tentang penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih judul sharing pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah penyembahan dengan pengenalan. Saudara, kita tidak bisa menyembah kalau kita tidak kenal, betul ya? Kita nggak bisa menyembah tanpa kita tahu siapa sih yang kita sembah, kenapa sih kita harus menyembah dia, pribadi seperti apa yang kita sanjung tinggi gitu. Nah, saya mau mulai dari sebuah ayat di kitab Kejadian 22, ayat yang kelima. Ayat ini mencatat kata penyembahan pertama di Alkitab. Saya bacakan buat saudara, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jadi kisah ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu juga
bahwa Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang satu-satunya, cuman satu. Dan Ishak ini lahir di usia Abraham yang ke-100, ya. Saudara, Tuhan meminta Ishak dipersembahkan. Dipersembahkan bagaimana maksudnya? Di ayat sebelumnya jelas Tuhan berfirman bahwa Ishak itu diminta dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara, jadi korban bakaran itu begini, harus dibunuh dulu, habis itu ditaruh di atas mezbah jasadnya, habis itu dibakar. Saudara, betapa ekstrim permintaan Tuhan ini, dan bahwa Abraham harus membunuh anaknya sendiri demi ketaatan, demi mendengar suara Tuhan. Ini kegiatan, ini adalah pernyataan pertama yang dicatat di Alkitab ceritanya. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Abraham tahu bahwa suara ini adalah suara yang sama waktu menyuruh dia keluar dari. Ini adalah suara yang sama di mana suara ini berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Suara ini adalah suara yang sama di mana dia mendapatkan janji pada masa tuamu, kamu akan mendapatkan keturunan yang lahir dari istrimu sendiri. Dan suara yang sama meminta juga anak ini dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ini adalah act of worship. Dikasih title tema. Ini bukan gak ada liturgi gereja, tidak ada menyanyikan lagu, tidak ada aransemen musik, tidak ada kegiatan-kegiatan penyembahan yang lainnya. Hanya Abraham dan Ishak dan bujangnya, dan ada keledai di situ. Unsur penyembahan dari kisah ini ada 3. Ada iman, kedua ada ketaatan, ketiga ada pengorbanan. Kita belajar dari sini, saudara. Kalau di hidup saudara, di tindakan-tindakan saudara, ada unsur iman, ada unsur ketaatan, ada unsur pengorbanan, berarti saudara sedang melakukan penyembahan. Amin. Kita lihat kisah yang kedua, Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah kisah di mana Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Kisah percakapan ini adalah kisah percakapan Yesus yang terlama, terpanjang yang dicatat di dalam Alkitab. Yesus bilang begini, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa maksudnya? Saudara, penyembahan itu bukan soal tempat, bukan tempatnya. Saudara, puji Tuhan, gereja ini mempunyai fasilitas tempat beribadah. Tapi saudara, kalau saudara dan saya tidak ada di tempat ini, ruang ini kosong, di sini tidak ada penyembahan. Karena penyembahan itu lahir dari orang-orang yang ada di sini. Saudaralah tempat penyembahan itu terjadi, bukan tempatnya. Oh, di sini ada hadirat Tuhan. Oh, di sana ada hadirat Tuhan. Bukan. Yesus bilang, bukan di tempat ini, bukan juga di Yerusalem. Jadi bukan masalah tempatnya. Penyembahan itu bukan masalah tempatnya, tapi orangnya. Saudara, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perlu ada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Saudara,
Kenapa di dalam roh? Saudara dan saya adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan dibungkus di dalam tubuh daging. Jadi kita secara original adalah makhluk spiritual. Waktu kita berbahasa Indonesia sekarang ini adalah bahasa untuk di bumi ini berkomunikasi dari satu orang Indonesia ke orang Indonesia yang lain, dari manusia ke manusia secara daging. Tapi Allah kita adalah Allah roh. Roh kita berkomunikasi juga dengan Tuhan kita yang adalah roh. Roh dengan roh berbahasa roh. Makanya di gereja ini saudara diajarkan, dibawa untuk menyembah juga di dalam spirit, di dalam roh. Kenapa di dalam roh? Karena kita berkata-kata dengan bahasa yang kita tidak mengerti secara akal manusia, tetapi roh kita mengerti. Dan waktu kita berkomunikasi secara roh, dari roh kepada roh, kita sedang menyatakan, kita sedang berdoa, doa yang sempurna. Karena roh berbicara pada roh. Di dalam roh tidak hanya roh saja, tetapi di dalam kebenaran. Kita penyembahan harus ada sesuatu yang menjadi fondasi, menjadi dasar. Apa itu fondasinya? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan firman Tuhan. Harus tercatat hitam di atas putih, yaitu firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan, janji Tuhan ditulis di dalam sesuatu yang kita bisa baca turun-temurun? Karena Tuhan itu serius dengan janjinya. Dia mau kita mengulang-ulang, merenungkan, mengingat, membaca, merenungkan siang dan malam. Jadi harus ditulis. Saudara, kalau sesuatu yang serius itu biasanya harusnya tertulis. Kalau saudara sudah menjadi suami istri, waktu saudara menikah dulu, cukupkah menikah dengan bilang I love you saja? Maukah seorang wanita dinikahi seorang pria hanya dasar modalnya I love you? Ada yang mau? Tidak bisa, saudara. Bahkan negara melarang. Karena harus ada janji yang ditulis hitam di atas putih. Harus ada kesepakatan. Suaminya tanda tangan, istrinya tanda tangan, ada saksi, dan dicatat oleh gereja dan pemerintah. Kenapa? Karena ini serius. Karena ada konsekuensi kalau salah satu pihak melanggar. Saudara, kalau saudara melakukan perjanjian dagang, perjanjian bisnis, saudara tidak mau kan kalau tidak ada kontrak? Kontrak, tanda tangan, hitam di atas putih, itu tanda keseriusan. Saudara, ada ribuan janji yang tertulis di dalam Alkitab, dan semua itu tertulis. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, semua tertulis. Karena apa? Tuhan itu serius dengan janjinya. Amin. Tuhan menjamin bahwa kebenaran ini akan terjadi. Ini buat kita. Dia serius. Dia tinggal tunggu kitanya bagaimana. Karena Tuhan sudah memberikannya, dan Dia menjaminnya dengan darahnya sendiri di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dari Yohanes 4 kita belajar unsur penyembahan, ada hubungan, relationship. Kedua, roh. Dan ketiga, kebenaran. Penyembahan harus punya unsur hubungan, ada unsur spiritual, roh, dan truth, kebenaran. Nah, kita selanjutnya lihat Kejadian 4 ayat 3-5. Saya bacakan buat saudara. Ini adalah kisah kegiatan penyembahan pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara,
Dari mana Kain dan Habil tahu harus mempersembahkan korban? Saya percaya itu diajarkan sama papa mamanya, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa tahu dari mana bahwa mereka harus mempersembahkan korban? Pasti tahu dari Tuhan sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Mereka perlu ada sesuatu yang dikorbankan bagi Tuhan untuk menebus dosa dan pelanggaran mereka. Itu hukum yang berlaku. Karena Tuhan harus melakukan pembunuhan pertama di bumi ini, yaitu dia menyembelih binatang untuk menutup kemaluan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa waktu mereka jatuh di dalam dosa, mereka menutup diri dengan tanaman, dengan semak-semak. Gak bisa. Tuhan membunuh satu binatang, kulitnya ditutupin. Jadi ada darah yang tertumpah, ada kegiatan penyembahan yang harus ada karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi gini, dari kisah ini kita melihat bahwa ada persembahan, ada penyembahan yang diterima, ada persembahan atau penyembahan yang ditolak sama Tuhan. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Bagaimana kita tahu sebuah penyembahan itu diterima atau ditolak? Maleakhi 1 ayat 6-10. Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang pelayan menghormati tuannya. Aku ini bapakmu, mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku ini majikanmu, mengapa kamu tidak takut kepadaku? Kamu menghina aku, tetapi kamu bertanya, dengan cara bagaimana kami menghina engkau? Dengan mengorbankan makanan yang tak pantas dikorbankan di atas mezbahku. Lalu kamu berkata, dengan cara bagaimana kami meremehkan engkau? Dengan mencemarkan mezbahku. Kalau kamu mempersembahkan kepadaku binatang yang buta, yang sakit, atau yang lumpuh, bukankah itu perbuatan yang salah? Coba memberi binatang semacam itu kepada gubernur. Apakah ia akan senang, akan memperlakukan kamu dengan baik? Sekarang hai imam-imam, cobalah mohon kepada Allah supaya ia mengasihani kita. Ia tidak akan menjawab doamu, dan itu salahmu sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, lebih baik pintu rumahku ditutup, sebab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbahku. Aku tidak suka kepada kamu dan tidak mau menerima persembahanmu. Saudara, Tuhan itu seorang pribadi. Dia punya preference yang berkenan, yang tidak berkenan. Tuhan mencintai semua, Tuhan mengasihi semua. Tapi Tuhan juga punya standar apa yang dia terima, apa yang tidak diterima, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan. Penyembahan kita menggambarkan penghormatan kita kepada Tuhan. Cara saudara menyembah, iman saudara, ketaatan saudara, hubungan saudara, itu mengekspresikan penghormatan kepada Tuhan. Apakah menghormati atau tidak? Saudara, Tuhan itu tidak pernah melihat jumlah. Tuhan itu lihat hati. Bagaimana kita tahu? Dari kisah tadi, orang datang ke rumah Tuhan, kasih binatang yang buta, binatang yang lumpuh, kasih asal-asalan. Ini bukan masalah hewannya, tetapi masalah heart attitude, sikap hati. Saudara datang sama Tuhan, saudara datang beribadah, saudara datang, saudara datang seenaknya aja, datang telat, saudara. Habis itu mungkin saudara pakai pakaian asal-asalan, saudara nyanyi sekedarnya, dengan gini, ya yang penting saya sudah ke gereja. Dengan itu sikap hati saudara. Saya ingat belasan tahun yang lalu, saya pernah bertugas untuk menjadi kolektan. Di ruang belakang, kami beberapa orang, kami keluarin uang-uang itu, persembahan itu dari kantong. Dan saya lihat di situ, ada yang kasih uang yang baik,
Tapi ada juga beberapa uang-uang dengan lembaran udah dikucel-kucel, udah lusuh, udah robek. Dari situ kelihatan, saudara, Tuhan itu tidak butuh uang kita. Betul ya? Emas dan perak Tuhan yang punya. Tapi the way you give, caramu memberi, itu melukiskan kondisi hatimu. Tuhan Yesus di bait Allah pernah mengomentari orang-orang yang memberikan persembahan. Ada orang Farisi yang memberikan persembahan yang banyak, sehingga waktu dia celupin itu persembahannya bunyi gedebuk, karena banyak, sekantong. Tapi ada janda tua yang memberikan 2 keping, bunyi lenting. Terus Yesus bilang ini, janda itu memberikan jauh lebih banyak daripada orang Farisi. Apa yang Yesus lihat? Karena ini, janda ini memberikan seluruhnya. Saudara, kalau datang ke rumah Tuhan, apakah posisi hati saudara? Saudara datang dengan hancur hati, atau gini, saudara datang, Tuhan, aku udah absen ya, aku sudah ke gereja ya, aku sudah kasih donasi ya Tuhan, aku sudah membayar perpuluhan. Terus saudara komplain, kenapa hidupku tidak berubah? Kan saya sudah berkontribusi. Saudara bertanya-tanya, kenapa hidup saya begitu-begitu aja? Kan saya sudah begini, sudah begitu. Coba cek hati saudara. Hubungan dengan Tuhan bukan hubungan transaksional. Tidak bisa kita dengan Tuhan itu sistem barter, saudara. Saya bayar, saya kasih, tapi Tuhan urus hidup saya ya. Tidak begitu, saudara. Penyembahan itu tidak begitu. That's not how it works. Tuhan itu lihat kehancuran hati kita. Kita bisa menerima anugerah Tuhan, kita bisa menerima pertolongan Tuhan, kita bisa menerima mujizat dari Tuhan kalau hati kita merasa butuh. Kalau kita rasanya nggak butuh, nggak bisa menerima anugerah itu. Hubungan dengan Tuhan, relationship is the key. Hubungan adalah kunci. Kenapa? Saudara, kalau saudara tahu apa yang dia suka, saudara tidak akan kasih apa yang dia tidak suka. Kalau saya tahu nih, Pak Carlo nih suka nih kue kacang, dia paling gak suka duren. Tiba-tiba saya, Pak, ini duren nih Pak, dia gak suka. Oh iya, terima kasih Pak, durennya dikasih orang lain, karena dia nggak suka. Tapi kalau saya tahu apa yang dia suka, saya akan kasih apa yang dia suka. Suami istri atau yang lagi pacaran, saudara akan cari tahu apa yang dia suka, betul? Apa yang dia suka, saudara akan coba cari, dan saudara akan mengusahakannya. Saudara akan kasih apa yang dia suka. Saudara cari tahu, gitu. Relationship is key. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, pengenalan itu adalah hidup kekal. Hidup kekal itu bukan nanti, tapi mulai hari ini. Saudara harus tahu bahwa tujuan Yesus datang memulihkan, mati bagi saudara dan saya. Bukan saudara itu masuk surga nanti, diselamatkan nanti. Makanya pengajaran ini harus lengkap. Kalau pengajaran ini, oh nanti kita masuk surga nanti, gak apa-apa kita miskin-miskin dulu, kurang-kurang doi. Gak apa-apa kita menderita sakit-sakit, gak apa-apa menderita di sini, tapi nanti di surga. Saudara mau begitu? Saya doakan.
Saudara, janji Tuhan itu berlaku waktu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup di dalam kelimpahan. Saudara tidak butuh itu semua di sorga. Di sorga tidak ada sakit, saudara tidak butuh kesembuhan, saudara tidak perlu berkat melimpah, saudara tidak perlu terobosan, saudara tidak perlu hikmat, saudara tidak perlu pengurapan di sorga. Nggak perlu, saudara. Perlunya di sini sekarang. Perlunya di bumi ini. Makanya janji Tuhan itu berlaku di bumi ini. Saudara diperlengkapi, dikasih otoritas, dikasih janji supaya itu berlaku buat hidup saudara dan saya mulai hari ini. Mengenal engkau satu saya, mengenal itu dipakai kata ginosko. Mengenal itu dipakai ginosko berarti learn to know. Belajar untuk mengenal, cari tahu, cari pengetahuannya supaya tahu lebih dalam, lebih lagi. Dan ginosko juga mengekspresikan suatu hubungan keintiman antara suami dan istri. Segitu dekatnya, segitu personalnya. Tujuan keselamatan bukan hanya hidup kekal, tapi mempunyai hubungan yang personal, intim dengan Tuhan. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk hubungan, cuman satu yang harus diinvestasikan: waktu. Saudara tidak bisa membangun hubungan tanpa berinvestasi waktu. Saudara mau dekat dengan seseorang, saudara menginvestasikan waktu saudara. Waktu adalah bagian termahal dari hidup kita yang tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Makanya make use of your time, karena itu bagian hidup saudara yang terbaik yang saudara bisa taruh. Hubungan tidak akan terbangun tanpa investasi waktu. Saudara tidak bisa. Seberapa banyak sering saudara baca firman, itu menentukan kualitas hubungan saudara dengan Tuhan. Seberapa sering saudara beribadah, berkumpul dengan orang-orang yang seiman, itu menentukan kekuatan spiritual saudara. Di sini ada sel grup, di sini ada kul. Kul itu membantu saudara supaya saudara itu tahan. Saudara punya ketahanan spiritual karena informasi yang saudara terima adalah informasi tentang kebenaran. Itu saudara bisa pakai waktu saudara menghidupi kehidupan saudara sehari-hari. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Dengan mentaati firman. Ketaatan adalah cara untuk menghormati Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Saudara, obedience is better than sacrifice. Ketaatan lebih berharga, lebih baik daripada persembahan saudara. Saudara aktif, saudara dari pagi sampai malam di gereja, saudara mengembalikan persepuluhan, saudara kasih persembahan khusus, saudara investasi banyak hal, tapi saudara tidak pernah taat. Tuhan suruh apa saudara tidak pernah mau, karena masih mau memegang kehidupan yang lama saudara, tapi saudara barter dengan pemberian-pemberian yang lain, itu tidak bisa saudara. Tidak akan berlaku dan tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Markus 7 ayat 6. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Semua mungkin saudara banyak memuji Tuhan, menyanyi, tapi hatinya gak di situ. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sikap hati adalah yang menentukan sikap yang di luar. Pemberian saudara, sikap-sikap yang terlihat itu mencerminkan hati saudara seperti apa. Our heart is the source of our motive and purpose. Semua motivasi, tujuan itu bersumber dari hati. Kalau hatinya bersih, purpose-nya, motifnya pasti lurus.
Kalau hatinya sudah bengkok, apa yang kita keluarkan itu pasti udah salah semua. Worship, penyembahan adalah sarana untuk mencapai tujuan. Pengenalan, berdoa, ke gereja, melakukan firman, mendengar suara Tuhan, itu cara kita lebih kenal sama Tuhan. Kalau saudara mau kenal sama Tuhan, tapi saudara tidak pernah baca firman, itu tidak akan tercapai, saudara. Penyembahan itu hanya media supaya kita lebih kenal sama Tuhan. Tujuan akhirnya itu lebih kenal sama Tuhan. Saudara itu punya janji banyak, tapi kalau saudara cuma punya 2, sayang kekristenan saudara, nggak dipakai maksimal. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan, ada banyak hal yang Tuhan mau atas hidup saudara, tetapi saudara hanya tahu sedikit. Kenapa? Karena waktu yang saudara spend untuk mengenal Tuhan itu cuma sedikit. Penyembahan harus berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kita bisa dengan mudah, penyembahan itu mengalir dengan mudah dari hati kita. Kita dengan mudah taat akan firman-Nya dengan tanpa keraguan. Saudara Abraham, kenapa dia berani? Iya. Dan kalimat yang terakhir, kami akan sembahyang di situ. Dia bilang sama bujang ini, dan kami akan kembali. Kami, bukan saya. Dia tahu dia harus bunuh anaknya, tapi dia bilang ini, kami akan kembali kepadamu. Abraham punya keyakinan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dia punya keyakinan kalau pun dia harus bunuh anaknya, Tuhan yang dia sembah sanggup menghidupkan dia kembali. Saudara miliki motif yang kuat untuk mengenal Tuhan, untuk pursue kehendaknya. Saudara punya visi, Tuhan kasih visi, kasih misi. Tidak di gereja saudara, mungkin saudara punya misi di dalam pekerjaan bisnis saudara. Tuhan itu sudah taruh. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan saudara. Saudara akan diketemukan dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, sehingga kerajaan Allah boleh diperbesar lewat hidup saudara. Yang terakhir, mengenal Tuhan adalah sebuah kehormatan. It is an honor untuk mengenal Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Rabasandaka rabaya shandala, Urabaka shikira bayataka. Ini hati kami ya Tuhan. Engkau yang tahu dan Engkau yang melihat. Kalau ada motivasi dan tujuan-tujuan yang salah dalam hati kami, Tuhan kami minta ampun. Tuhan kami berbalik. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan kami mau mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami adalah hidup penyembahan. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan ketaatan. Kami percaya Tuhan mewahyukan hal-hal yang baru dalam hidup kami. Firman Tuhan sudah dibagikan. Biarlah itu jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Dan buahnya itu manis bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba melepaskan berkat bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan ke masing-masing pribadi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, hidup kami Tuhan menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami terus naik dan tidak turun. Kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kami kemanapun kami pergi, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau menuntun kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan jiwa kami dipuaskan ya Tuhan. Walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan kami. Dan Engkau yang menyediakan hidangan di depan para lawan kami. Engkau Allah pembela kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang gagah perkasa ya Tuhan.
Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dari hari ke hari biarlah Tuhan kami makin mengenal Engkau, makin mengenal Engkau, membukakan hal-hal yang baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selesai Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu itu ya dan amin dan terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pada kita